NIM 07011182429045. Saya berasal dari kelas B Indralaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hukum dagang. Nah, tapi sebelum itu pasti kita sering mendengar atau sudah tidak asing lagi dengan kata-kata yaitu perdagangan. Nah, kata tersebut sering atau sudah lumrah atau sudah umum untuk didengar. Nah, ternyata perdagangan di Indonesia itu sendiri ada hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Nah, hukum inilah yang dinamakan dengan hukum dagang. Nah, agar lebih paham, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian dan juga sumber-sumber hukum dagang yang ada di Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari hukum dagang. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih mengenai pengertian hukum dagang. Jadi, hukum dagang itu dapat diartikan sebagai serangkaian norma yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan yang namanya perdagangan dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan itu untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Selain itu, juga yang kedua itu mengenai sumber dari hukum dagang. Nah, sumber-sumber dari hukum dagang itu yang pertama kita Undang-Undang Hukum Perdata atau KUA Perdata, merupakan sumber hukum yang secara umum mengatur tentang hukum perdata, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan dagang. Yang kedua yaitu kita Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, merupakan sumber hukum yang secara khusus mengatur tentang hukum dagang, termasuk berbagai aspek yang terkait dengan berbagai aktivitas perdagangan. Nah, sumber yang ketiga yaitu undang-undang khusus. Nah, jadi undang-undang khusus ini merupakan terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur aspek-aspek tertentu dalam hukum tersebut. Nah, biar lebih jelas itu salah satu contohnya itu seperti undang-undang dokumen perusahaan, undang-undang perseroan terbatas, undang-undang koperasi, undang-undang pengangkutan, dan yang lainnya. Nah, kita sudah mengetahui 3. Nah, yang keempat yaitu persetujuan atau kesepakatan. Nah, hal ini dapat diartikan sebagai perjanjian atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan yang menjadi sumber hukum dagang. Nah, dengan syarat asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Nah, yang kelima yaitu kebiasaan. Nah, kebiasaan di sini itu maksudnya yaitu praktik-praktik yang umum dan diakui dalam dunia perdagangan dan juga dapat menjadi sumber hukum dagang, terutama jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang diikuti secara luas dan diakui oleh para pelaku bisnis dari perdagangan tersebut. Nah, yang keenam yaitu jurisprudensi. Nah, maksudnya yaitu putusan pengadilan dalam perkara yang berkaitan dengan hukum dagang dan juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum dagang, terutama jika keputusan tersebut memiliki kekuatan jurisprudensi yang mengikat. Nah, itulah penjelasan singkat tentang pengertian dan juga sumber-sumber hukum dagang. Semoga teman-teman dapat memahami. Terima kasih.